Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, laksanakan protokol kesehatan. Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur pernah melakukan sidak di lokasi IUP PT Lembuswana Perkasa, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Berselang sekitar 7 hari, kembali disidak oleh DPRD Kalimantan Timur. Namun kali ini yang melakukan sidak adalah Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kalimantan Timur yang dipimpin Wakil Ketua M. Udin dan didampingi anggota Pansus Agi Suwarno dan Stomo Jabir. Kita ikuti sebagian pertemuan dengan pihak warga LSM dan kontraktor yang melakukan penambangan. Dan Bapak ini suatu kejahatan lingkungan yang kenapa meninggalkan bekas lubang tambang di area atau dekat dengan masyarakat. Nah ini Pak, kami juga nanti minta penjelasan. Kami di sini bukan masalah RDP sih Pak. Kami di sini melihat bagaimana memang apakah PT Lembuswana ini menyelesaikan kegiatan pertambangan sesuai dengan koridor atau sesuai dengan aturan. Kalau Bapak, saya dengar statementnya, Bapak mengatakan Bapak sudah meninggalkan dana reklamasi ke pemerintah untuk melaksanakan itu ya. Nanti kita berdebatnya di pemerintah terkait. Karena Pak, baru-baru ini BPK itu sudah merilis 29 nama perusahaan yang mencairkan dana reklamasi tanpa melaksanakan kegiatan reklamasi. Nah saya tegaskan, jangan sampai ada nama daftar perusahaan Bapak di dalam 29 tersebut. Kalau Bapak ada masuk di daftar 29 itu Pak, saya kasuskan Bapak semua. Karena begini Pak, ini bukan masalah kami DPR ini, masalah ini partai A, partai B, tapi kami ini untuk kepentingan masyarakat. Yaitu sekali lagi Pak, jangan sampai nanti lubang tambang itu longsor, dampaknya adalah masyarakat. Atau menambah jumlah kematian orang tenggelam di lubang eks tambang. Ini Pak, yang harus perlu kita laksanakan. Apalagi Bapak sudah buat perjanjian untuk melaksanakan kegiatan reklamasi lubang tambang tersebut. Mungkin itu kata pengantar sedikit dari saya Pak. Saya kasihkan ke teman-teman. Kalau ada yang ingin menanggapi atau dari masyarakat silakan Pak. Kalau ingin disampaikan kepada kami. Pada dasarnya begini, kami ini kunjungan ke sini hanya ingin koordinasi Pak ya. Melihat situasi dan kondisi, karena ini juga akan menjadi rekomendasi kami kepada Kementerian SDM berkaitan dengan apa yang dilaksanakan oleh perusahaan di bekas kegiatan lubang tambangnya. Karena ada beberapa perusahaan Pak yang kami temukan meninggalkan jejak-jejak yang ekstrim yang bisa menyebabkan kecelakaan dan meninggal dunia itu Pak kami laporkan. Mungkin dari Pak Yasir ya? Ya silakan Pak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dari Pansus Pertambangan Pak ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yasir Denhas. Dari sini saya selaku dari APLH, Aliansi Peduli Lingkungan Hidup. Jadi saya sedikit ceritakan Pak ya, sekitar 3 bulan yang lalu orang-orang tua kami datang sebenarnya Pak, ada keresahan itu yang menggerakkan kami menyusun yang namanya APLH, yang dimana kami sebenarnya simpel aja sih Pak, memperjuangkan hak hidup kami. Karena kan nggak bisa, siapa yang mau jamin ketika terjadi longsor kedua. Sedangkan longsor pertama kan sudah jelas terjadi pada tahun 2020 itu. Saya tanya dulu Pak, ini pernah longsor Pak ya? Iya pernah. Di lubang tambang itu? Iya, di sebelah kan sini Pak. Oh ya sudah, ini lihat Pak. Oke, silakan. Lalu kan dan kami juga dari masyarakat itu setelah longsor itu sudah pernah Pak nyoba melakukan laporan ke DPRD Kabupaten, tapi sampai 2 tahun ke depan ini nggak ada tidak lanjutnya dari DPRD Kabupaten. Karena jangan sampai berlarut-larutnya masalah, timbul masalah lain lagi gitu nah. Ya. Itu kami minta betul-betul dari Bapak dari DPRD Provinsi untuk memperhatikan kami minta juga rakyat itu sedikit kasih perlindungan dari pihak pemerintah gitu. Ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oleh perusahaan kepada masyarakat Pak. Adakah misalnya begini, adakah kegiatan yang memang ya kayak pertanian apa sebagainya di Iya, adakah? Mungkin untuk terkait kalau di sini Pak, saya karena saya sudah minta. Oh iya Pak. Ini
masjid Musafirin ada dulu bantuannya Pak dari PT Lembu Suwana Pak itu 160. Nah, itulah kita bikinkan kubah, dinding apa namanya ini, pintu itu Pak. Nah, itulah yang kita. Kalau di luar itu kayak pertanian apa sebagainya? Kalau itu ada. Untuk itu sampai sekarang belum Nah, ada. kalau itu belum. Kebetulan saya juga sempat Pak minta data CSR itu. Terkait kan CSR kan bergerak di dua bidang sebenarnya, pembangunan fisik dan pembangunan fisik. Ya. Saat ini PT Lembu Suwana Perkasa untuk CSR-nya kami tidak tahu besaran CSR ini berapa sih untuk wilayah ring 1. Sampai saat ini sejak 2008 PT Lembu Suwana melakukan aktivitas, kami tidak pernah tahu Pak besaran CSR kami untuk wilayah ring 1 ini berapa. Sampai itu Pak setiap laporan CSR kadang-kadang kayak apa ya, biar sapi 1 ekor juga masuk data CSR. Padahal ini kan tidak sesuai konteks. Yang namanya pihak perusahaan ini nyumbang, kenapa harus dimasukkan lagi dalam CSR? Ya, jadi gini. Jadi yang diutamakan ring 1 berkaitan dengan programnya. Makanya kenapa saya tanya Pak, ini sekalian karena kami ini menangani berkaitan dengan CSR TPM sekalian dengan jaminan reklamasinya. Kenapa saya tanya begitu? Nanti kita lihat apa yang menjadi laporan perusahaan PT Lembu Suwana Perkasa ini kepada Kementerian SDM sesuai tidak dengan apa yang menjadi realita masyarakat di sini. Karena kalau PPM itu programnya memang untuk masyarakat di ring 1 dengan tujuan adalah memberdayakan masyarakat di sekitar area pertambangan. Pak, saya kalau dikatakan tadi, jadi kita ada pemegang IUP, kita adalah Lembu Suwana Perkasa. Ya. Sementara saya sebagai penanggung jawab operasi dari izin usaha pertambangan, dalam hal ini pencarian atau lebih kami lihat orang menyebutnya kontraktor. Subkonnya. Ya, kontraktor. Ya. Jadi kalau subkon itu di bawahnya kontraktor. Ya, kita kontrak kerjasamanya sama Iya. Jadi kontraktor kebetulan kita saat ini kontraktor tunggal. Kalau dulu sebetulnya ada beberapa kontraktor. Ada 4 kontraktor dulu awal-awal operasi. Lalu, seperti tadi yang disampaikan bahwa pengelolaan tambang, proyek dan sebagainya itu tentu kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 2009, berikut juga turunannya di Kemen Undang-Undang Perpu 2618, kemudian Kep Dirjen 185 yang terbaru 1927 turunannya tentang bagaimana penambangan yang baik dan benar. Jadi berangkat dari itu, karena kita adalah perusahaan resmi yang semua baik dari perencanaan maupun pelaksananya diawasi secara ketat oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu kita tidak akan melakukan penambangan di luar kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Apalagi di sini kan ada saudara-saudara kita dari legislatif. Tentunya apa yang kami lakukan adalah tidak lain adalah produk bapak-bapak juga. Tentunya begitu Pak ya. Jadi yang kami lakukan ini ya produknya bapak-bapak ini juga. Nah kita di dalam pelaksanaan tentu memegang itu. Kalau tadi disampaikan bahwa apakah kita dalam reklamasi itu, karena ini kapasitasnya saya di kontraktor Pak ya, sementara untuk pencairan, jampek dan lain sebagainya itu adalah wilayahnya pemegang IUP dalam hal ini Lembu Suwana Perkasa. Jadi saya tidak akan bicara banyak tentang hal itu karena itu bukan wilayah saya. Ya. Nah, saya akan bicara dalam hal operasional dan mitigasinya, karena saya adalah penanggung jawab operasional itu di penambangan. Tadi dikatakan bahwa kita ada perjanjian tertulis yang dilakukan di tahun 2019 dan itu betul dan tidak terbantahkan, semua merujuk pada itu. Tapi juga saya sampaikan kepada bapak-bapak dewan bahwa kita ketahui bersama bahwa ada beberapa berdasarkan AMDAL untuk yang menjadi poin maupun yang reklamasi.
Nah itu jelas nanti kita bisa, saya katakan lagi saya nggak bisa bicara banyak karena ini masalahnya teknis sekali dan kita bicaranya data. Saya percuma saya sampaikan di sini kan ini nanti kita bisa di ujung sini dan di ujung sana Pak. Nah kebetulan yang bertugas yang ada di belakang ini sekarang beliau yang on duty untuk siang hari ini. Intinya buat apa Pak? Ya ini tadi mengamankan kalau ada anak-anak atau warga yang berenang dan lain sebagainya di lubang tambang itu 24 jam kita pasang security. Sudah pasang pelang di sana ada? Pelangnya ada, tapi ini yang apa? Yang pelang sekarang sudah mulai buram, itu akan kita perbaiki semua. Tapi secara personil kita 24 jam jaga. Jadi untuk poin-poin yang lain kita sudah pasangi semua, Pak. Nah, betul yang ini memang pelangnya sudah mulai kabur. Nanti kita bisa lihat seperti apa. Jadi seperti itu untuk pengelolaan poin maupun lubang tambang. Jadi bukan kita saya ingin koreksi sedikit bahasa meninggalkan lubang bekas tambang. Jadi sama sekali kita tidak, walaupun kemarin kita operasional selama 2 tahun stop itu tidak meninggalkan sebetulnya dalam artian bahwa itu tidak terjadi, security tetap kita ada Pak. Jadi bukan kalau kita dikatakan meninggalkan saya rasa kurang tepat. Tetapi memang kita stop operasi, untuk pengelolaannya tetap kita pasang security 24 jam. Nah itu secara mitigasi yang bisa kami lakukan dalam hal operasional. Jadi kemarin ini dengan adanya ditching atau parit yang tidak terawat sehingga mengakibatkan endapan tinggi, air tidak lancar jalan. Nah itu juga pada saat kita operasi kembali, saya juga kami juga melakukan sosialisasi juga. Bahkan hampir setiap saat saya dengan Pak RT selalu komunikasi untuk hal-hal yang dianggap perlu oleh masyarakat. Kalau dikatakan bahwa kita tidak menanggapi dan tidak mengambil langkah-langkah, sebetulnya juga tidak tepat. Karena dari pertama kali kita dikasih tahu bahwa karena dulu pengelolaannya dari LSP Pak, lahan itu yang terendam sekarang ya Pak RT ya, itu dulu pengelolaannya dari LSP. Nah karena kita sekarang Patrol Tunggal, pengelolaannya diserahkan kita semua. Nah setelah diserahkan ke kita itu saya saya investigasi, saya kumpulkan semua data, saya lihat kondisi aktual lapangan, saya sampaikan ke Pak RT dan masyarakat. Pak RT dan masyarakat terdampak, kolam ini memang daerah terendah, di sini semua ngumpul air. Untuk dilakukan pengeringan butuh waktu, tidak bisa dilakukan cepat. Nah kita sudah berkoordinasi, menyampaikan langkah-langkah mitigasi, menyampaikan solusi-solusi tercepat terdekat dalam waktu untuk menanggulangi kerugian masyarakat. Di antaranya kami tawarkan untuk kita ada lahan bebas yang kering, yang mungkin kalau ini terendam nggak bisa dikelola, sementara alihkan dulu di sana itu sawit produktif, silahkan dimanfaatkan hasilnya seperti ini, silahkan. Itu langkah-langkah yang sudah kami ambil. Lalu yang memang ada kerugian di sana, kita sampaikan harus diganti rugi, kita juga sudah tawarkan. Kita itu harusnya di September, kemarin maju di Juli. Memang curah hujan kita cukup tinggi sehingga memang kolam itu sedikit lebih naik dari biasanya Pak. Tapi sekarang sudah kita lakukan perawatan, maintenance. Nah itu sudah, kalau itu fluktuatif memang Pak, naik turun. Dan saya sudah sampaikan ke warga, ke Pak RT ada di situ. Pak itu nanti saya lihat produksi Bapak berkaitan dengan tahun waktu pandemi 2019 sampai dengan 2021. Kita lihat nanti lah. Nah, apakah sesuai dengan RKB yang Bapak ajukan dan sebagainya, kita lihat Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, mau masalahnya apapun, kegiatan aktivitas bekas lubang tambang itu harus diselesaikan segera Pak. Itu apapun alasannya Pak. Kecuali memang kiamat ya baru selesai. Tapi kalau apapun yang kita sampaikan itu nggak boleh Pak. Karena kenapa begini Pak? Bagaimana jika perasaan Pak Jul, orang keluarganya Pak Jul tinggal di rumah sini, tiba-tiba hujan deras malam, apa yang jadi perasaan Pak Jul walaupun Pak Jul bekerja di perusahaan tersebut? Pasti khawatir kan Pak? Itu juga yang akan dialami oleh masyarakat. Kalau tidak pernah adanya aktivitas longsor kemarin dampak masyarakat, mungkin masyarakat tidak terlalu khawatir Pak. Tapi karena ada beberapa rumah, ada satu rumah maupun ada rumah retak-retak, saya lihat tadi Pak,
Ya ini juga menjadi kekhawatiran Pak, jangan sampai kita lagi tidur tertimpa meninggal, kan agak repot juga masalahnya Pak. Itu tidak bisa jamin. Nah betul, karena perusahaan Pak, kita boleh menjamin kegiatan kita, tapi tidak pernah menjamin Pak bahwa pergerakan tanah ini labilnya bagaimana, kita tidak pernah tahu Pak. Nah itu, makanya saya inginnya kalau Bapak tadi alasannya bahwa alatnya rusak dan sebagainya Pak, itu tanggung jawab dari perusahaan Pak. Saya sebenarnya tidak ingin maksudnya permasalahan ini saya dengan kontraktor tadi Pak, bahasa Bapak tadi kontraktor. Kami ingin dengan pihak Lembuswananya Pak. Masalah kontraktor itu karena di dalam IUP itu Pak bukan mengatasnamakan kontraktor nih Pak, tapi mengatasnamakan perusahaan PT Lembuswananya. Bereskan kegiatan apa yang sudah dilaksanakan di sini Pak. Nah itu. Karena saya tidak mau tahu Pak bahwa gini. Kalau kita nanti bicaranya Bapak by datanya, AMDA dan sebagainya berkaitan poin, kalau poin harus dijaga harusnya Pak. Tetapi ingat Pak, poin itu juga tidak boleh langsung berdekatan dengan masyarakat. Poin itu ditinggalkan, tapi ada manfaatnya. Pertama air bersih Pak, yang kedua kegiatan perikanan dan sebagainya. Tetapi kalau poin itu dilaksanakan di sini, tapi menimbulkan dampak bencana yang akan ditimbulkan masyarakat Pak, itu musibah namanya Pak. Nah itu kecelakaan. Tapi nantilah. Saya tidak mau berdebat di sini Pak Jul, karena Pak Jul pertama adalah bukan orang dari PT Lembuswananya, Bapak adalah kontraktornya. Saya tidak ingin berdebat dengan Bapak. Ya, dampaknya kami senang Pak, Bapak datang ke sini, masyarakat bisa bekerja dan sebagainya. Tapi ingat Pak, kalau Bapak meninggalkan dampak jejak yang jelek Pak, hancurlah masyarakat di sini Pak. Tapi mudah-mudahan itu bisa Pak, karena Lembuswananya mental Pak, kalau di komisi tingkat 2 aja. Siap Pak. Ya, makanya begini. Mudah-mudahan, makanya kepingin betul saya ini. Gini loh Pak, bukan Pak Seleh yang datang, Pak Sapuan mestinya Pak Seleh. Sama Pak Zulkarnain, kasihan Pak Zulkarnain. Iya. Kontraktor kan, Iya. kan ini ada memilah-pilahkan. Maka itu kita ketemu di sini, mungkin kita pada tahap awal mungkin kita ingin mendengarkan dulu lah. Iya. Tapi nanti kita akan detail, akan memanggil Lembuswananya. Sejauh mana kerjasamanya dengan perusahaan Pak Jul ini? Apakah semua tanggung jawab sosial itu menjadi tanggung jawab Pak Jul atau Lembuswana? Iya. Karena kan kita belum tahu nih, CSR-nya berapa, PPN-nya berapa, Betul. kemudian tanggung jawab yang lain seperti apa, ini kan belum jelas. Mungkin penjelasannya Pak Jul tadi mungkin lebih banyak aktivitas penambangannya. Menambahkan saja Pak Ulin, Iya. supaya kita tidak berpanjang-panjang, Betul. saya pikir kita perlu cross-check aja dulu. Yang kerap terjadinya banyak kelalaian sebenarnya, karena yang mengoperasikan di bawah bukan panggilan IUP-nya. Oleh karena itu kalau boleh tahu sebenarnya wewenang kontraktor ini sejauh mana Pak Jul ini perusahaannya, apakah termasuk juga reklamasinya, termasuk juga PPN-nya, atau cuma memproduksi, menggali aja untuk produksinya gitu loh. Kan ini kontraktor tunggal nih, saya khawatir ini jelmaannya gitu loh, meskipun benderanya dia, tapi ini yang semuanya mengelola, kan begini nih. Sama Pak. Artinya kan ini perlu juga kita telusuri. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh produksinya berapa sebenarnya Pak Jul ini kan? Setahun berapa? Ini poin kita ini jaraknya berapa dari sini? Dari rumahnya Pak Sudar Ini 30 meter. 30 meter. Sepenuhnya adalah pelaksana operasional penambangan. Ya, jadi kontraktor pada umumnya, apalagi kan sekarang ini PT apa tadi Pak? Trianeka Pratama. Termasuk poin ini sudah menjadi bagian dulu waktu saya menggali itu ya. Iya, itu review. Jadi ini termasuk juga dulu aktivitas penambangan hutan. Nah, tapi kan ini untuk pengelolaan dampak lingkungan dan lain sebagainya, karena itu adalah KLUPL-nya ada di wilayah IU. Jadi ini terus terang aja memang ini wilayah IU. Ini sudah terjadi di mana-mana Pak. Kalau saya pikir ini secara regulasi kan memang begitu aturan mainnya. Nah, jadi kami sekali lagi saya sampaikan secara operasional melaksanakan hal-hal itu. Nah, menyangkut tadi pengelolaan tadi yang disampaikan Bapak. 2019 sudah berlubang. Jadi berjalan 3 tahun. Ya, pas 19 diambil batunya. Terjadinya tahun 2020 longsor. Yang longsor daerah mana? Ini. Oh, jadi ini mengalami penurunan ya? Iya, Anak-anak mandi di mana? Di sebelah sana dia Pak. di sana di sini. Dia Pak berenang di mana Pak? Ini anak sekolah Pak. Sekolah, Pak. Pertama begini Pak Jul, saya ingin sampaikan karena Pak Jul kontraktor tunggal yang di sini, saya ingin Bapak pagar dulu nih Pak. Pak, kami minta tolong Pak pagar. Karena dalam itu Pak, instruksinya Pak Ibu Direktur juga kemarin SDM mengatakan begini, perusahaan wajib memasang pelang, itu pertama Pak.
Yang kedua, perusahaan wajib membuat pagar pembatas sehingga masyarakat tidak melaksanakan aktivitas di dalamnya. Ya Pak ya. Nah itu Pak, karena kalau Bapak jaga 24 jam, luasan areanya cuma kalau 2 orang Pak, nggak cukup Pak. Belum kalau dia boker, kalau dia tidur sebagainya, ada yang duduk pun nggak tahu nih kita nih Pak, masalahnya anak. Nah saya ingin Bapak pertama buat pagar Pak, berkaitan entah pagar kawat, kayak pagar apa, pokoknya yang tidak ingin dilintasi oleh masyarakat Pak, itu intinya. Nah, saya itu tindak lanjut yang paling maksimal duluan Pak yang dilaksanakan, karena saya ada lihat ini Pak. Cuma Ini pagarnya dulu kawat. Karena longsor kan? Ini sudah ada dulu Habis Pak. longsor baru Iya, dipakai. cuma longsor kan? Ini pasangan Nah, baru. ini tidak ada Oh, pagar baru. Nah, ya, sudah kita pagar seperti. Jadi saya sampaikan Setelah longsor tadi, ini. secara mitigasi itu sudah kita lakukan. Secara mitigasi. Jadi bukan kita pembiaran atau kita tinggal, tapi perasanya juga mesti kita pilih yang tepat juga. Iya. Kan? Jadi saya pikir bahwa mitigasi sudah kami lakukan. Perkara itu belum sempurna. Ya nanti setelah pertemuan rekomendasi apapun yang akan diambil kita sepakati bersama. Itu tidak masalah. Sepanjang itu kita sepakati. Ya, Pak Jul banyak berdoa lah, semoga curah hujan tidak tinggi Pak. Kalau curah hujan tinggi Pak, Bapak terjadi di sini Pak, kita tuntut Pak. Kalau Ini belum ini Pak. Kalau yang sebelahnya itu di sebelah gunung ini lebih luas ini. Sama Iya. dari ini. Ya makanya kita bilang, kita berdoalah tidak ada curah hujan yang tinggi sehingga masyarakat juga aman. Pak, kita juga sedih Pak, ketika ada masyarakat itu curah hujan tinggi, aktivitas mereka tidak terganggu dan mereka di dalam rumah Pak mau tidur juga begini-gini Pak. Ya Pak ya. Nah makanya nanti kita lihat. Yang penting kita sudah lihat ini lah Pak. Jadi kalau itu Bapak akan merekomendasikan apapun ya berdasarkan fakta lapangan yang ada. Tadi kan saya sampaikan bahwa pengembangan informasi yang Bapak terima itu juga menentukan rekomendasi yang Bapak akan telurkan. Makanya nanti Pak, ini kan baru tahap pertama nih. Iya, betul. Nanti kita akan sidak lagi. Nanti kita bawa Pak langsung dinas SDM, dinas lingkungan hidup, termasuk dinas kehutanan datang ke sini. Termasuk pemangku kebijakan dan perundang-undangan kita bawa ke sini Pak. Karena kenapa? Nanti kita lihatlah cocokkan dengan undang-undang yang dikatakan Pak Jul tadi berkaitan dengan hal tersebut. Kalau saya Pak melihat kasat mata Pak dari pembatasan Bapak sampai ke sini dengan masyarakat Pak ini sudah melanggar. Menurut saya Pak. Tapi nanti kita lihat kereta cross check kita pastikan nanti Pak. Intinya kami memastikan ini adalah masyarakat terganggu dengan ini karena ada terjadi longsor. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ada anak-anak sudah masih berenang di sini. Itu menjadi bahan kita nanti. Ya, yang ketiga masyarakat ingin Pak segera dilaksanakan stop produksi tapi kita benahi yang ada di sini dulu. Untuk pertama ketika ada curah hujan air itu bisa lari kemana lah. Kalau ini airnya sudah jelas Pak, ada overflow yang ke sini. Jadi Ya. saya pikir kalau muka air relatif tidak akan lebih dari ini. Kalau curah Sebetulnya hujan, kalau kita kalau kemarin curah hujan ini nggak tinggi Pak Jul ya? sama Kalau Pak, curah hujan tinggi? sama aja karena dia kan overflow. Air ini pernah ke sana enggak? Kan ini menguap dia Pak airnya. Enggak, ini sampai tinggi Pak. Ini Pak, kalau ini Benar. tanah di bawah ini Pak, ini bukan tanah asli, ini tanah timbunan Pak. Jadi meresap wajar jika longsor Pak, dan tidak menutup kemungkinan Terakhir bisa longsor terjadi itu lagi. kapan nih? 2020. Artinya kan kalau kita lihat apakah dari 2020 ke sini kan relatif stabil ya dengan kita rumput artinya dan kita sampaikan tadi kan mitigasi ini kita monitor. setelah ditimbun ini air sudah sampai mana lagi? Pernah sampai lewat enggak? Pernah sampai mana Pak? Itu di Berarti Pak Jul tetap meluap masalahnya. Ini Pak. Tapi enggak apa-apa Pak. Bapak kita kan kesini lihat dulu Pak. Nanti yang Bapak sampaikan, masyarakat sampaikan, nanti kita akan koordinasikan. Teman-teman, saya minta kalaupun ada curah hujan tinggi, Bapak videokan airnya sampai di mana tempatnya ya. Ini menjadi bukti kita. Kita ke lokasi kedua Bang Tomo. Ya. Dari sini sampai bawah sana. Bukan seluruhnya ini bukan. Enggak tahu ya lagi kemana. Di sana terendam ya. Sampai sana enggak? Terendam. Berapa di sini anggota dewan datang? Enggak ada yang udah sering juga. Ada sawit saya Haji Sabir tahu enggak Haji Sabir? Sabir Nawir. Tidak sedang di Kemot itu. Wah itu Pak kemana datang sini? Oh, ada di bawah Pak sana. Haji Abdul Rahman itu. Oh, Pak Ji Iya, tadi itu aja ada. belum sana. Tapi enggak sampai ujung sana Ji ya. Enggak sampai di ujung. Sedikit aja. Ada 2 baris di bawah. 2 baris di bawah. Oke. Enggak apa-apa Ji. Pertama kita lihat lah ya. Kita kan melihat Ya bahwa di bawah sana. pada dasarnya ini belum ditambang. Ya kan? Cuma air tidak Pak keluar Jul lagi. pernah lihat itu yang banyak. Jadi kemarin yang dipasang Ada di situ patoknya. Ya volume air masyarakat kan. pastinya. Dulu waktu banjir deras. Hujan deras. Ya hujan deras itu tenggelam semua ini buahnya sawi.
Jadi saya Oh iya, naik di sini aja nih. Ya. Ada fotonya tuh di bawah ujungnya. ada semua ada Pak. Mana bisa saya bicara tanpa fakta. Ya. Jadi ini Pak Ini ya. nilainya sudah tenggelam. Problemnya apa nih Pak Jul? Jadi gini Pak. Katanya buntut. Mana trik Pak? Ada lah ya satu batu. Ada lagi 5 meter ke bawah sana. Oke, katakanlah seperti itu. Jadi Pak, lahan ini sampai batas ini diklaim sebagai milik Pak Haji dan beberapa masyarakat sekitar. Nah, di seberang sana itu sudah milik perusahaan, dalam hal ini bebas. Nah, karena kita kemarin ada stop 2 tahun sehingga parit itu tidak ter-maintenance dengan baik, sehingga terjadi buntu, sehingga ini air naik. Terendamlah ini beberapa row. Kita sudah hitung totalnya 31 ya Pak Haji? Iya. Nah, dari 31 itu yang 31 apa Pak? Hah? 31 pohon. Oke. Dari 31 pohon mati itu, ini, lagi-lagi kami tidak meninggalkan hal itu Pak ya. Jadi kami tetap treatment. Pertama, kita sudah berusaha lakukan beberapa kali, tapi belum berhasil sampai hari ini. Karena sudah kita investigasi bahwa ini kondisinya sulit, karena lumpur, alat juga rawan tenggelam, kita sampaikan ke masyarakat, ada Pak RT, ada masyarakat saya bahwa Pak ini sepertinya tidak akan cepat kami tangani. Ini kan bisa amfibi sini Pak. Sebentar Pak ya, kita lanjutkan. Iya, enggak apa-apa. Pak, ini tidak bisa cepat kami lakukan. Solusi pertama waktu itu kami tahu, ini yang terendam karena nggak bisa dikelola. Kita kan ada lahan-lahan yang kita lewati tadi, beberapa lahan yang jatuh yang sudah bebas itu Pak. Itu sawitnya juga produksi. Awalnya kita tawarkan ya sudah kalau ini nggak bisa dikelola, kita tawarkan sementara Bapak ngelola yang sana aja dulu hasilnya. Tuh, tapi masyarakat waktu itu nggak terima Pak, kita tetap minta dikeringkan, tapi lama. Nah, untuk Pak Haji ini dengan jumlah segitu melakukan klaim ganti rugi. Kita sudah sampaikan ke perusahaan. Waktu itu Pak Haji klaim 25 juta. Awalnya perusahaan menyanggupi 17 juta, terakhir di 20 juta dan sampai hari ini kita belum deal ya Pak Haji.